Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya. Tawasul adalah berdoa kepada Allah dengan melalui perantara. Perantara ini ya bermacam-macam. Ada yang melalui orang yang masih hidup, kita minta didoakan. Ada yang melalui amal soleh, amal kebaikan yang pernah dibuat. Seperti 3 orang yang terkurung di dalam gua. Karena ketika mereka berteduh dari hujan, masuk ke dalam gua, kemudian ada batu menggelinding dan menutup pintu gua tersebut, hanya menyisakan sedikit saja ruang yang tentu saja tidak cukup untuk satu tubuh melalui celah tersebut. Mereka berdoa, ketiga orang itu berdoa dengan amal kebaikannya, amal salehnya, sehingga akhirnya batu tersebut bergeser dan membuat celah yang lebih besar yang cukup untuk satu tubuh melaluinya keluar dari gua tersebut. Ada lagi ya tawasul melalui orang-orang saleh yang sudah mati, para wali yang sudah mati. Ini pendapat Mas Heri Pras tentang tawasul yang seperti ini. Seorang anak kiai. Di sini beliau ini disebut sebagai seorang ning karena ning ini biasanya sebagai anaknya kiai. Dan na'udzubillahnya teman-teman, dia mengartikan tawasul itu keliru. Dia mengajari bertawasul dengan cara kesyirikan. Syirik akbar malah jatuhnya. Yang dimana dia ini bukan lagi minta kepada Allah. Allah nomor 2. Ya, Allah nomor 2 bagi dia. Nomor 1 siapa? Minta ke wali. Minta ke wali, orang yang dianggap wali. Minta ke wali, merayu walinya agar walinya mintakan kepada Allah. Jadi seolah-olah Allah itu tidak mendengar apa yang menjadi doa hambanya. Sehingga apa? Minta kepada orang mati. Na'udzubillah min dzalik. Memang benar teman-teman. Di Indonesia itu banyak yang seperti ini. Doktrin-doktrin seperti ini banyak sekali. Sampai-sampai ada orang ke kuburan minta fulus yang merah-merah halus-halus. Ada itu. Ada. Videonya ada. Kemungkinan yang tidak di video lebih banyak lagi. Ya kalau hanya 1, 2, 3 video, ya mungkin hanya beberapa. Tetapi yang tidak di video bagaimana? Setiap hari teman-teman, makam-makam wali itu tidak sepi dari ziarah. Karena apa mereka berziarah? Karena memiliki hajat. Dan mereka itu meyakini kalau berdoa di kuburan itu bisa lebih afdol, bisa lebih mustajab, bisa dikabulkan doanya. Allah, betapa menyimpangnya paham-paham seperti ini. Dan paham-paham seperti ini sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Wisata apa namanya? Wisata kuburan. Sampai disinggung itu sama Ustadz Salim Al-Mukhdar. Kenapa disebut Ustadz? Karena beliau tidak mau dipanggil Habib. Nggak mau. Tetapi di sini apa? Gelar Habib itu seolah kebanggaan teman-teman. Bagi mereka sufi-sufi ini. Hanya sufi. Oke, biar kita tidak ngalur ngidul di awal, coba kita simak seperti apa pernyataan dari si Ening ini, si anaknya kiai ini, yang mengajarkan kepada jemaahnya kesyirikan. Dan ingat, yang menyatakan kesyirikan ini bukan cuma saya. Simak dulu. Ziarah nanggone wali ngoten niku lho, Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa?
ngerayu. Hai walinya Allah, Walinya tolonglah Allah. bilangkan ke Allah, ngeten dungo. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Bukan. Tawasul itu bukan minta kepada wali yang sudah mati. Kalau kepada orang yang masih hidup boleh. Para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat tidak pergi ke kuburan Nabi lalu minta-minta di kuburan Nabi itu. Tidak. Tetapi mereka apa yang dilakukan? Pergi ke orang-orang soleh yang masih hidup. Pergi kepada orang soleh yang masih hidup lalu minta kepada beliau, mintakan kepada Allah. Itu boleh. Kalau kepada orang mati, wali-wali yang sudah mati, tidak boleh. Jelas ini mengarah pada kuburan. Meminta di kuburan, berdoa di kuburan. Kalau berdoa di kuburan untuk mendoakan yang sudah mati, semoga dosa-dosanya diampuni, semoga kuburnya dilapangkan, semoga ilmunya diajarkan, bermanfaat dan lain sebagainya. Itu boleh. Tetapi kalau kita berdoa kepada yang sudah mati, seperti siapa itu? Lupa saya sudah. Seperti itu muridnya guru sekumpul yang berdoa seperti ini. Ya Abah Guru, kami ingin masuk ke dalam surga. Tuh, ke dalam surga saja minta ke Abah Guru sekumpul, apalagi perkara-perkara yang lain. Karena engkau ada di dalam surga. Wuduh, tuh, karena engkau ada di dalam surga. Bisa tahu kalau guru sekumpul sudah masuk surga, teman-teman. Kok bisa tahu? Tahu dari siapa? Sedangkan Rasulullah SAW saja hidup dengan puluhan ribu sahabat. Rasulullah hanya tahu 10 sahabat yang dijamin surga. Ini Rasul ini. Tiba-tiba ada guru Zudi tahu kalau guru sekumpul masuk surga. Nabi Muhammad kalah kasaf sama guru Zudi. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Heri Pras, ya, ada salah satu channel yang menanggapinya dan menanggapinya dari 2 kitab dan menampilkan hadis yang di situ ya menyatakan Rasulullah berdoa dengan haknya sebagai nabi dan hak nabi-nabi yang sebelum beliau. Mas Heri Pras secara tegas dan tanpa ada keraguan sedikit pun menyatakan bahwa bertawassul dengan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal itu tidak boleh, terlarang ya. Yang boleh hanya bertawassul dengan orang yang masih hidup. Katanya seperti itu. Tawassul itu adalah media, salah satu cara berdoa dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya tujuan pokok tawassul itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mutawassil bih itu adalah media yang dijadikan perantara. Itu hanyalah sebatas perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, bertawassul dengan orang yang sudah meninggal itu kan maksudnya menjadikan para nabi atau wali atau bahkan orang-orang yang soleh yang telah meninggal sebagai perantara meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan makna daripada tawassul dengan orang mati. Nah, apakah ini dilegalkan secara syariat? Apakah ini diperbolehkan oleh syariat? Saya tegaskan ini boleh, tidak terlarang seperti yang dikatakan oleh Mas Heri Pras itu ya. Dan ini ada dalilnya ya teman-teman sekalian. Bisa kita lihat dalilnya dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan juga kitab Al-Mu'jamul Awsat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadisnya panjang ya teman-teman, seperti yang sudah saya letakkan tertera di layar. Inti daripada hadisnya adalah bahwa ketika Fatimah binti Asad bin Hashim wafat, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW turut ikut menggali makam untuknya, dan beliau pun masuk ke dalam liang lahatnya serta merebahkan diri di dalam liang lahat tersebut. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doa beliau? Kita bisa simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yuhyi wa yumituh. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamutu. Allah yang maha hidup tidak akan mati. Ya, ighfir li ummi.
ampunilah ibuku Fatimah binti Asadin, yakni Fatimah binti Asad, walakinha hujjataha, tuntunlah hujjahnya, wa wasi' 'alaiha madkhalaha, dan lapangkanlah kuburannya. Itu doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan, bihaqqi nabiyyika, dengan lantaran hak nabimu, wal anbiya illadzina min qabli, dan nabi-nabi sebelumku. Saya ulangi, bihaqqi nabiyyika, dengan lantaran hak nabimu, wal anbiya illadzina min qabli, dan nabi-nabi sebelumku. Dari sini jelas ya teman-teman bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bertawassul dengan nabi-nabi terdahulu yang mana sudah meninggal. Jelas kan ya? Fa innaka arhamur rahimin, maka sesungguhnya engkau ya Allah zat yang paling mengasihi. Ya. Jadi itu redaksi yang terdapat dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan kitab Al-Mu'jamul Awsat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya. Dengan melihat hadis ini bahwasannya bertawassul dengan orang yang meninggal itu hukumnya boleh karena itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sobat-sobat, hadis tersebut. Nah, sobat-sobat, anehnya. Nah, sekarang sobat-sobat, ya anehnya, kenapa sepeninggal Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah, ketika musim kemarau panjang, kenapa para sahabat tidak mendatangi kuburan Rasulullah untuk bertawasul agar hujan segera diturunkan? Akan tetapi para sahabat ya, yang tentu saja dipimpin oleh Umar bin Khattab, mendatangi paman Rasulullah yang masih hidup, yaitu Ibnu Abbas, agar Ibnu Abbas berdoa supaya segera diturunkan hujan. Nah, seandainya ya hadis itu memang sabdanya Rasulullah, tapi kenapa para sahabat berbeda memahami hadis tersebut? Ya. Berbeda seperti yang dipahami para pendukung tawasul kepada orang yang sudah mati. Pendukung tawasul kepada orang yang sudah mati, mereka ya kerap kali mendatangi kuburan yang mereka anggap sebagai kuburan keramat, kuburan para wali, kuburan orang-orang yang saleh, dan mereka berdoa di sana. Ya, berdoa di sana dengan perantaraan orang saleh, para wali yang sudah mati, yang jenazahnya ada di dalam kubur tersebut, dan berharap mereka menyampaikan. Artinya para wali, orang saleh yang sudah mati itu, sobat-sobat, bisa menyampaikan, ini menurut keyakinan mereka, doa mereka kepada Allah. Nah, tetapi kenapa para sahabat tidak pernah mendatangi makam Rasulullah untuk berdoa? Dan faktanya ketika musim kemarau, para sahabat tidak mendatangi makam Rasulullah, akan tetapi mendatangi
paman Rasulullah, yaitu Ibnu Abbas, agar Ibnu Abbas berdoa supaya hujan segera diturunkan. Nah, artinya ya, kalau kita mau mempertentangkan antara kita yang menampilkan hadis dan para sahabat, manalah kalau kita bandingkan antara apa yang disampaikan oleh seorang ulama melalui kitab dan fakta perilaku nyata dari para sahabat, manakah yang lebih kuat? Manakah yang kita harus ikuti? Ya tentu saja para sahabat. Karena ya, mereka ini ada sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk diikuti sunnahnya. Jadi kesimpulannya, sobat-sobat, tawasul kepada orang yang sudah mati itu tidak dibenarkan secara syariat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.